Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channel tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita akan coba membahas tentang pembelajaran matematika di kelas 6, bab yang pertama. Hari ini kita memasuki pertemuan keempat. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Indikator hari ini yaitu tentang menentukan perkalian bilangan bulat. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihatnya dalam buku paket Senang Belajar Matematika halaman 37 sampai 42. Masih di bab yang pertama, bilangan bulat. Kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Kan, ada sebuah toko menjual buah dalam bentuk kemasan. Buah apel dalam satu kemasan berisi 15 apel. Kemudian A2 membeli 4 kemasan tersebut. 15. Kemudian kemasan kedua 15 juga. Kemasan ketiga, kemasan keempat. Nah, jika dijumlahkan 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15, hasilnya adalah 60 atau sama dengan 4 dikali 15 sama dengan 60. Nah, oleh karena itu disebutkan perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi, menjumlahkan berulang 15 sebanyak 4 kali. Jadi 4 dikali 15 sama dengan 60. Kemudian ada soal 6 dikali 5. Maka untuk menyelesaikannya kita perlu melakukan penjumlahan 5 sebanyak 6 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 6 kali sama dengan 30. Kemudian bagaimana jika 2 dikali 3? Maka hasilnya sama seperti 6 kali 5. Kita akan melakukan penjumlahan berulang, yaitu penjumlahan 3 sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu bagaimana menyelesaikan 2 dikali 3 menggunakan garis bilangan? Nah, untuk bilangan positif, maka kita akan melakukan penjumlahan ke arah kanan garis bilangan. 2 dikali 3 artinya melangkah 3 langkah sebanyak 2 kali. 1, kemudian 3 langkah lagi, 2. Maka sekarang posisi
akan berada di bilangan 6. Jadi, dalam penyelesaian menggunakan garis bilangan pada perkalian bilangan bulat positif, maka 2 dikali 3 sama dengan kita melangkah sebanyak 3 langkah sebanyak 2 kali ke arah kanan. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3, yaitu 6. Ayo kita amati. Pada soal 3 dikali negatif 2, diberlakukan penjumlahan negatif 2 berulang sebanyak 3 kali. Negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Hasilnya negatif 6. Dan jika digambarkan pada garis bilangan, maka posisi awal berada di bilangan 0. Karena bilangan negatif, maka kita akan melangkah 2 langkah ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sekarang kita berada di posisi bilangan negatif 6. Maka 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Ayo kita amati sifat perkalian bilangan bulat. Negatif 5 dikali 4 sama dengan negatif 20. Lalu, bagaimana jika 4 dikali negatif 5? Ya, hasilnya sama, negatif 20. Jadi, negatif 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 20. Oleh karena itu, berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Ya, jadi sifat perkalian bilangan bulat yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran. Jadi negatif 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali negatif 5. Hasilnya negatif 20. Lalu, bagaimana jika ada soal 7 dikali negatif 4 dikali 3 sama dengan 7 dikali negatif 12. Ini dikerjakan, dikelompokkan dahulu pengerjaannya. Negatif 4 dikali 3, hasilnya negatif 12. Kemudian 7 dikalikan negatif 12, hasilnya negatif 84. Nah, apakah sama jika yang dikelompokkan bagian depannya? 7 dikali negatif 4. Kemudian dikali 3. Nah, jika kita melakukan pengelompokan yang sama, maka 7 dikali negatif 4 sama dengan negatif 28. Negatif 28 dikalikan 3, hasilnya sama dengan negatif 84. Nah, oleh karena itu, sifat perkalian bilangan bulat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemudian, bagaimana jika ada soal berikut ini? 7 dikali negatif 5 ditambah 6. Lihat di sini sudah ada
tanda kurung. Kemudian penyelesaiannya 7 dikali 1. Ini dari negatif 5 ditambah 6 hasilnya 1. Maka 7 dikali 1 hasilnya 7. Bagaimana jika ada soalnya seperti ini? 7 kali negatif 5 ditambah 7 dikali 6. Ini adalah soal persebaran dari soal yang pertama. 7 dikali negatif 5 ditambah 6. 7 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Kemudian 7 dikali 6 dikali 6. 7 dikali 6. Kemudian di sini ada penjumlahan ditambah. Nah, 7 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 35. Lalu ditambah 7 dikali 6 adalah 42. Jadi negatif 35 ditambah 42 hasilnya adalah 7. Ya. Negatif 35 ditambah 42 hasilnya 7. Jadi sifat perkalian bilangan bulat yang ketiga juga berlaku sifat distributif atau penyebaran. Kemudian berlaku juga pola seperti ini. Jika bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya juga akan positif. Lalu, bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya juga positif. Kemudian, jika ada bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Dan bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya juga negatif. Oke, sampai sini. Jika masih belum paham atau kurang jelas, silahkan diputar ulang video ini sampai kalian benar-benar memahami dan mengerti penjelasan tentang perkalian bilangan bulat. Juga sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ayo kita berlatih mengerjakan soal. Untuk bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Bilangan negatif dikalikan bilangan negatif hasilnya juga positif. Bilangan positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Kemudian bilangan negatif dikalikan bilangan positif hasilnya negatif. Nah, kita akan mengerjakan beberapa soal bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya positif. 2 dikali 5 hasilnya 10. 2 dikali 4 hasilnya 8. 7 dikali 3 hasilnya 21. Kemudian 5 dikali 4 hasilnya 20. Lalu kita akan mengerjakan bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Berikut contoh soalnya. Negatif 2 dikali negatif 5, hasilnya 10. Kemudian negatif 2 dikali negatif 4, hasilnya 8. Negatif 7 dikali negatif 3, hasilnya 21. Kemudian negatif 5 dikali negatif 4, hasilnya 20. Nah, untuk selanjutnya perkalian bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Berikut contoh soal yang akan kita kerjakan. 2 dikali negatif 5,
maka hasilnya akan negatif. Ya, negatif 10. Kemudian 2 dikali negatif 4, hasilnya negatif 8. 7 dikali negatif 3, hasilnya negatif 21. Dan 5 dikali negatif 4, hasilnya negatif 20. Kemudian, untuk bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Negatif 2 dikali 5, hasilnya negatif 10. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Negatif 7 dikali 3, hasilnya negatif 21. Kemudian negatif 5 dikali 4, hasilnya negatif 20. Nah, demikian cara mengerjakan perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Silakan diputar kembali video pembelajaran ini bila masih mengalami kesulitan atau masih belum paham dan belum mengerti tentang perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dari pembelajaran hari ini, kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Sifat perkalian bilangan bulat, yaitu komutatif atau pertukaran, kemudian asosiatif, pengelompokan, lalu distributif atau penyebaran. Ayo kita kerjakan. Sebagai evaluasi, kamu bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika halaman berikut. Atau kamu juga bisa mengerjakan latihan soal online dengan cara klik link soal di deskripsi video ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.